Jangan membuat negeri ini kacau balau. Kami mau maju. Stop segala sesuatu yang sifatnya framing, pencitraan diri dengan pemutarбalikan. Pak Presiden juga sedang genjot-genjotnya, sedang semangat-semangatnya untuk membangun bangsa. Namun beliau hadir sebagai sosok yang dicintai sekaligus dibenci. Jangan seret bangsa ini yang ingin maju untuk kepentingan siapapun di balik ini, ya. Saya lagi bilang sekali lagi, untuk kepentingan siapapun untuk menghancurkan negeri ini. Ngeri kalau bangsa masih seperti ini yang membuat kita menjadi mundur. Sosok yang 10 tahun kita tinggikan, kita hormati, karena di dalam kelompok mereka terus dibombardir. Tapi suka atau tidak suka, kenyataannya Pak Prabowo yang hari ini jadi presiden telah setuju menjadikan pemirsa. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah perjuangan perempuan, ya, atau saya katakan peran perempuan dalam mempersatukan bangsa di tengah dinamika demokrasi kita yang terkadang gaduh dan isu kontroversial ijazah Jokowi yang akhir-akhir ini menimbulkan perdebatan panjang, ya. Tentunya ini akan menjadi pandangan yang netral sebagai anak bangsa, ya, sebagai pejuang merah putih dan juga pejuang perempuan Indonesia, ya, melihat santapan ijazah Jokowi yang semakin hari makin panas, ya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Boleh diperkenalkan dulu, Ibu? Namanya silakan. Saya Marta Limahelu, saya dari Pejuang Perempuan Indonesia. Pejuang Perempuan Indonesia, ya. Ya, Pejuang Perempuan luar biasa, ya. Indonesia. Di tengah isu kontroversial saat ini, Ibu. Di tempat yang pertama, ya, saya ingin tanggapan Ibu melihat demokrasi kita ini sepertinya diobok-obok, ya. Dan terkhususnya ada unsur subjektivitas, menyerang secara pribadi kepada keluarga dari Pak Joko Widodo dan Ibu Iriana, ya. Yang akhirnya ruang publik itu semakin gaduh. Akhirnya sulit membedakan antara demokrasi atau dendam politik. Silakan, Ibu. Ini sebenarnya sangat menarik, ya. Khususnya teman-teman perempuan, ya, sebangsa dan tanah air, ya, setanah air. Saya kalau bicara soal demokrasi untuk Indonesia sendiri, kita tidak bisa melihat sepotong dari demokrasinya. Tapi kita harus tahu bahwa demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi dengan ada asasnya, yaitu Pancasila. Nah, kita harus punya pemikiran yang seperti sama dengan pendiri bangsa kita waktu mau mencetuskan, memberikan kepada kita satu warisan yang sangat mahal nilainya, yaitu demokrasi dengan landasan Pancasila. Nah, kalau bicara soal sejarah dan hadirnya satu dinamika yang saat ini muncul dengan saya bilang objek lah, ya. Objek beritanya atau ini pemicu lah. Ada satu kegaduhan akibat sebuah cerita panjang asal usul ijazah. Coba kita tarik ke belakang, ya. Saya bicara di sini sebagai perempuan Indonesia, ya, sebagai anak bangsa. Kita tahu bersama bahwa kita mau bilang bahwa masalah ijazah ini menjadi masalah bangsa, itu dari kacamata mana dulu? Dari persepsi siapa dulu? Iya kan? Jadi Ibu mau merunut ini dari sejarah kepemimpinan bangsa ini. Kepemimpinan bangsa gini loh. Kita kalau umpamanya kita bicara, sekali lagi, karena tadi pertanyaannya mengenai demokrasi. Demokrasi udah pasti ada dinamika. Sekali lagi saya harus kita kembalikan kepada marwah daripada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk berdemokrasi, adalah harus dengan dan berdasar asasnya Pancasila. Betul kan? Nah, sekarang pencetus para pendiri daripada bangsa inilah yang melahirkan Pancasila ini. Ini sebuah warisan yang sangat berharga. Untuk apa? Supaya ketika menghadapi dinamika, permasalahan-permasalahan yang bisa membuat sebuah pemicu yang bisa menjadi ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, kita harus balik lagi
kepada Ya. nilai yang sudah berakar dan ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Ya. Nah, jadi kalau bicara demokrasi nggak boleh lari dari Pancasila. Tapi kenyataannya sekarang nih Ibu melihat kita lihat ya Ibu ya, demokrasi kita ini hiruk pikuk. Ya kelihatannya seperti bahwa oke lah bahwa demokrasi itu walaupun dinamis ya, terus ada penuh energinya tuh orang bilang energi gitu. Tapi seringkali diwarnai dengan sesuatu yang gersang lah gitu, penuh perdebatan yang keras. Kelihatannya damai, tapi sebenarnya itu ada gontok-gontokan di belakang. Damai di antara gersang atau damai di tengah gersang. Damai di tengah gersang gitu. Gimana itu? Ya, sekali lagi balik lagi bahwa bangsa kita sudah diberikan sebuah harta sangat berharga yaitu bernama Pancasila, sehingga kalaupun ada kegersangan, ada dinamika, ada kondisi-kondisi yang terjadi yang bisa jadi drama episode yang nggak tahu kapan ini sinetron. Episode terakhirnya sinetron. Kalau saya mau bilang bisa-bisa situasi komedi aja lah. Komedi nih. Komedi. Berarti mereka yang tampil para intelektual ini komedian juga bisa. Ya. Saya jadi nggak tahu mau frame mereka sebagai apa, intelektual ya, elit politik, akademisi, apalagi. Tapi bangsa yang sedang saat ini seharusnya mudah-mudahan 80 tahun, mestinya kita sama-sama berpikir maju. Kok malah jadi seperti riuhnya bukan riuh untuk maju, tepukannya bukan tepukan semangat untuk maju, tetapi seperti Mas bilang, jadi kita jadi kayak membuat kondisi bangsa ini yang seharusnya sudah lebih baik untuk maju, malah kok jadi mundur gitu loh. Kita kan dikenal Mas, bangsa yang sangat ramah, betul nggak? Tutur katanya, kan dari bahasa dikenal bangsanya, betul nggak? Tetapi yang terjadi sekarang, karena adanya katanya ya, ijazah palsu dan itu perlu ada pembuktian dan sekarang udah dalam proses hukum. Saya tidak masuk area itu ya Mas. Karena tapi itu masuk ranah hukum ya. Ranah hukum itu udah ada jalannya. Tapi jangan membuat barang ini menjadi kita terpecah. Jangan barang ini menjadi kita satu senjata untuk menghancurkan kita punya sesama saudara bangsa yang dalam hal ini, ya saya tidak memihak siapa-siapa ya. Persoalannya ini jadi satu senjata kayaknya peluru emas ya Mas, boleh bilang begitu ya. Itu untuk menghajar seseorang sosok yang 10 tahun kita tinggikan, kita hormati, dan jangan lupa loh, jadi lambang negara. Ya, pemimpin bangsa 10 tahun loh. Ya, sedih aja gitu loh. Tiba-tiba dengan satu kayak itulah permainan yang wayang gitu. Bukan. Yang kotak-kotak yang disusun gitu. Oh, puzzle. Puzzle ya, puzzle terus ditarik gitu, bukan yang puzzle. Yang mirip puzzle. Ya, itu bangun gitu. Ini lagi bangun, kita cuma tarik satu, jebret gitu. Nah, berarti tadi kan Ibu mengatakan soal objektivitas penilaian Ibu nih. Artinya kita jangan sampai, kita harus damai ya pada dasarnya dengan ini, jangan sampai kita terpecah-pecah ya. Nah, ini kalau secara objektif ya Ibu melihat, ini kan tuduhannya bermula dari Royshiro dan teman-teman menuduh, ya artinya di dalam 1-2 bulanan terakhir ya akhirnya muncul lagi gitu. Ini bagaimana penilaian khusus Ibu terhadap Pak Royshiro dan teman-teman itu? Saya di posisi sekarang bukan ada orang yang tepat untuk menilai, karena beliau itu bukan masuk di kategori saya untuk menilai dia. Kenapa? Wow, seorang Roy Suryo gitu loh. Beliau tuh sudah ada gelar, sudah punya sedemikian rupa pengalaman, kepakarannya diakui oleh negara karena pernah menduduki posisi menteri, apalagi. Kalau saya bilang kita kembali lagi ke Pancasila, saya selalu balik ke Pancasila. Ke Pancasila itu ada namanya di sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul nggak? Satu bagian yang sudah diwariskan untuk kita menghidupi bangsa ini, kenapa sih nggak dengan musyawarah dulu?
Beliau lebih pintar, ngapain saya menilai gitu loh. Pak, ini kok kami dapati ya Pak sebagai akademisi. Balik lagi ya saya tadi. Pak Jokowi itu kan presiden 10 tahun. Kalau mau tarik dari wali kota Solo, terus masuk ke panjang ceritanya kita mencari. Masa sudah jadi begitu kita nggak bisa dapatkan. Dalam hal ini ya, saya pun bisa jadi rakyat yang tidak juga selamanya saya setuju atau bilang Pak Jokowi udah successful dalam pemerintahan. Kan nggak cuma Pak Jokowi, itu kan ada banyak pihak. Balik lagi, saya bukan dari sisi sebagai pihak yang harus menilai sebagai tindakan apa sih Pak Roy Suryo dan teman-teman. Silakan hakmu lah untuk membuat ini menjadi jelas. Sekali lagi ini silakan. Punya kepakaran, punya kemampuan, punya bukti. Tapi please, tolong. Jangan seret bangsa ini yang ingin maju untuk kepentingan siapapun di balik ini. Ya, saya lagi bilang sekali lagi. Untuk kepentingan siapapun. Untuk menghancurkan negeri ini. Kami para perempuan tidak akan tinggal diam. Kami harus berjuang, Mas. Karena ini demi bangsa, ini anak cucu kami, generasi kami mau dihancurkan. Jejak digital, riuh-riuh, kita dengan kita kok perang. Apa mau kembali ke zaman penjajahan, divide et impera, perpecahan? Apa nggak lihat ini semua? Ibu melihat ini seperti ada divide et impera gitu. Ya iyalah. Bayangkan di dalam satu rumah, bapaknya pilih pihak Jokowi. Istri nggak bisa ngomong apa-apa, anak jadi apa? Nggak mau ketemu bapaknya. Karena di dalam kelompok mereka, yang justru ini anak-anak muda ini nggak pernah tahu apa-apa. Tapi karena terus dibombardir dengan berita-berita gitu loh. Yang nggak bisa mereka punya kemampuan. Belum terlalu dieducate untuk bisa terima kebenaran atau fakta. Karena bisa saja fakta belum selalu benar, betul nggak? Kebenaran bisa bukan menjadi fakta, iya nggak? Tetapi kan jadi dielaborasi, didramatisasi, dibikin sedemikian rupa sehingga si anak muda menganggap bapaknya tuh di rumah sendiri itu adalah musuh. Coba di rumah ya? Hah? Itu baru satu rumah, belum kita tarik di kelompok RT RW. Kelurahan, para pendukung ketemu dibilang ada baser-baser atau apa. Ini bangsa mau jadi apa? Apa cita-cita yang sau dilempar jauh gitu loh. Ya, ke depan sampai Pak Presiden kita Pak Prabowo mengatakan 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Oh no, ngeri. Kalau bangsa masih seperti ini yang membuat kita menjadi mundur. Sekali lagi kita ada dasar namanya musyawarah mufakat. Kenapa? Terus kalau media pun, jangan ikut cara-cara yang media yang bukan dengan hakikat jati diri sebagai bangsa Indonesia berpancasila. Manusia Pancasila itu adalah manusia yang otaknya mesti pakai hikmat. Hikmat itu dari mana? Sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Begitu loh. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu kasih kita hikmat. Ya. Dan pemimpin bangsa kita udah taruh itu dasarnya. Iya kan Mas? Jadi sekali lagi saya bukan di dalam posisi menilai. Beliau yang sendiri harus menilai diri. Itu kan saran terbaik ya, iya, Ibu. Silakan. Silakan, tapi karena jalur hukumnya sudah berjalan, lakukan aja. Tapi please masyarakat Indonesia, jangan Anda mau digoreng bersama-sama di wajan yang minyaknya bukan dari Anda juga. Anda malah panas-panasin, tapi diri Anda yang ditaruh di wajan itu. Kan rugi. Nggak mau saya. Bener apa nggak? Ibu sebut wajan, saya keingat panci. Lah iyalah, karena ibu-ibu, ini kan perempuan. Saya sih nggak terlalu tahu masak, tetapi nggak usah lah kita mau digoreng-goreng. Tolong jadi netizen yang Pancasilais, yang dasarnya tuh ada, ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan aja, ya. Kalau contoh, Mas, di rumah anak udah nggak ketemu bapak,
Makanan istri udah siapin, nggak bisa makan malam lagi bersama. Ya. Emang Pak Roy Suryo atau siapapun yang melakukan semua hal ini, saya menyebut Pak Roy Suryo karena Bapak Mas bertanya, tolonglah, saya bukan dari pihak menilai, tapi saya memohon, kita ini masih panjang perjalanan, 80 tahun men, aduh mohon, maksudnya kan mestinya dewasa, bukan menjadi tua renta tanpa ada kekuatan untuk membangkitkan generasinya. Wah, ini sih nggak bisa. Mau goreng pakai cara apa? Kalau memang beliau tahu itu ijazah palsu, ya tinggal dibuktikan saja. Caranya sebenarnya dari kemarin-kemarin ya. Tapi kalau nggak terlambat, ya para praktisi, para masih disebut ya, elit politik lah apa, kalian lebih pintar dari kami. Betul tidak? Ya. Tolong host-host yang ada di TV ya, boleh, namanya media, bad news is a good news, tapi jangan dibikin seret masyarakat, bikin tambah pikir sementara mereka lagi lapar. Lihat YouTube, lihat ini, ngelihat dia, ijazah. Sampai-sampai dia lupa ijazahnya lagi digadein. Dia sampai lupa. Iya. Juga ijazah belum diambil, nggak ada duit, gitu loh. Ini ribut sama ijazah presiden 10 tahun. Salah, bagaimana Ibu ini? mau katakan bahwa antara ijazah dengan prestasi itu punya interval yang berbeda ya? Ya punya iya skala berbanding yang dong. berbeda ya? Mereka malah lebih tahu. Kalau Mas tanya sama saya cuma bilang ya iya dong. Apalagi bapak-bapak itu nanti atau ibu-ibu. Saya mohon maaf, saya kapasitasnya nggak akan bicara itu, tapi begini loh. Apapun terjadi, ya kita gini ya, saya diajari ada satu nilai yang sangat bagus adalah begini, kalaupun kita berdua nih Mas nggak setuju, tetap saya hormat. Ada penghargaan, nggak usah lah maki-maki, nggak usah hasut orang, kalau tambah tahu bener, ya udah jalan aja. Kebohongan itu bisa kadang-kadang lebih cepat, tapi kebenaran itu langsung menyusul dan membuktikan bahwa dia tidak terkalahkan, gitu toh? Kebenaran kan selalu akan datang pada waktunya. Oh iya, kan? Dan itu nggak usah, you jadi shock, jadi malah jantungan nanti malah, jantungan karena shock. Wah, yang bener begini. Netizen yang tadinya udah gue nggak tahu apa-apa komentar. Kita kan perlu juga. Saya pikir ini media ini, saya berharap educate untuk kita betul-betul tahu rasanya bangsa ini. Jangan ijazah kok jadi cerita ya, nanti jejak digitalnya anak cucu kita bilang, di tahun 2025 rame presiden ke-7 kita, begini kan, malu nggak kita sebenarnya? Jadi presiden buruk. Karena gini loh Mas, mau nggak mau, suka atau tidak suka, mau bicara ijazah sekarang 10 tahun itu wajah Bapak Joko Widodo terpajang di tempat-tempat yang Anda tahu itu adalah lambang negara kita. Betul tidak? Benar sekali Ibu ya. Nah kalau kita melihat ini Ibu, ini tadi Ibu menyinggung soal bagaimana ya perang di sosial media yang artinya harus menyeret sekian banyak masyarakat bahkan ibu-ibu saya katakan sasaran empuk. Maaf saya potong. Tapi begini ya, bahkan kadang-kadang sebenarnya nggak ada duit, demi untuk ngikuti berita dia beli paket coba. Oh iya, kasihan. Itu kan nggak boleh karena sudah terpicu, ke-trigger dengan rame. Soalnya di pasar pun bicara. Dia juga karena Pak Roy Suryo juga nggak pernah tahu dia, ini pihak-pihak juga nggak perlu tahu. Terus Pak Jokowi juga, ya dia cuma tahu presiden. Pak Jokowi juga nggak pernah tahu ini orang yang beli paket. Tuh di Papua sana coba. Nggak ada duit. Beli paket yang dia dapat berita yang nggak mendidik, begitu maksudnya. Benar. Nah kalau kita lihat kembali lagi mengenai marwah bangsa ini dalam strategi penyampaian narasi yang Ibu sampaikan tadi ada hal-hal yang artinya kan di sini kan tadi Ibu menggarisbawahi kan menimbulkan perpecahan. Kira-kira dari Ibu sendiri melihat dengan adanya kegaduhan ini yang kemudian sampai ada perpecahan, akhirnya ibu-ibu yang menjadi sasaran empuk gitu.
Ya ini yang menurut saya tragis ya. Saya boleh sebut tragis. Karena ini kayak dari dalam ya. Di dalam satu kondisi bangsa sedang membangun, dari dalam tuh kayak rayap. Menghancurkan. Tanpa terasa. Dan itu dari kata-kata itu ada doa. Apalagi kata perempuan lagi. Lalu kalau emak-emak udah bicara, dia tuh kayak mam. Itu kan kalau ditanya, tahu nggak prosedur dia kuliah, dia ini, dia itu. Mana katanya dia, mana saya tahu. Tapi udah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nah itu kan ada, selain menciptakan presiden buruk, tetapi juga menggeser nilai-nilai kepancasilaan kita. Dan ibu menceritakan yang bahaya, ibu hamil pun janinnya juga, kenapa emak gue jadi emosi begini ya? Betul tidak? Dia nggak kenal si janin, belum kenal si yang lebih baik saya sebut yang bertikai atau yang meragukan, mempermasalahkan, menganggap sebagai tipuan atau apapun itu. Ya mungkin kalau Pak Jokowi dari awal-awal digiring kepada satu nilai Pancasila, umpamanya gini, ketemu Pak Jokowi, Pak, bagaimana ini Pak? Saya tuh tidak suka dengan Bapak, musyawarah mufakat lah. Ini ijazah Bapak benar nggak sih? Nah gitu kan. Kita kan punya ruang-ruang khusus di negara ini yang akan melindungi kita, dan akhirnya bagian-bagian yang secara internal bisa diselesaikan, itu kan akan menolong, ya walaupun ada gersang, tapi damai gitu loh maksud saya. Ini gersang tapi damai, ini kan saya bisa kaitkan, apa pandangan Ibu ya ketika narasi-narasi pembenaran yang mereka lakukan sekarang ya di sosial media. Tapi apakah menurut Ibu ada unsur atau berbalut hipokrisi gitu, kemunafikan dari balik narasi itu semua? Balik lagi saya punya kata di sila keempat, hikmat. Nah hikmat itu yang dari Tuhan Maha Esa itu pertama-tama kan saya bilang murni. Tapi ada bagian dia bilang apa? Tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, dia harus berbuah kebaikan. Nah coba kita perhatiin ini. Apakah yang memenuhi apa yang sedang mereka perjuangkan? Yang katanya untuk mencari kebenaran atau untuk menyatakan kebenaran. Betul tidak? Iya. Apakah ini memenuhi hikmat itu? Hikmat yang tidak memihak, tidak munafik, menghasilkan kebaikan. Kita lihat ini aja dulu. Yang pertama kan murni itu kan. Nah, saya sampaikan ini bahwa ini seperti yang menghancurkan dari dalam, ya. Karena kalaupun ini semacam satu pembuktian kebenaran, silakan dibuktikan. Silakan dibuat yang semuanya mengarah hanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi yang terjadi sekarang menurut Mas sendiri, ini dramanya jadi semakin dibikin, mau sampai ke tingkat anti klimaks, tetapi anti klimaks yang dia punya dampaknya apa? Membuat masyarakat jadi lebih baik atau semakin kita hancur nih? Ya, kita sedang bicara ketahanan pangan, sementara kondisi membuat kita nggak fokus pekerjaan, tapi akhirnya mulai scroll berita-berita yang menimbulkan emosi, amarah, kebencian satu dengan yang lain. Ya seperti yang akhirnya terjadi di satu rumah yang bapak sama anak gak ketemu. Lalu ini yang akan kita bungkus sebagai satu, karena ini kita mau supaya masyarakat lihat kebenarannya. Kebenaran juga nggak selalu diperjuangkan harus dengan itu, kan? Betul apa enggak, Mas? Sekali lagi, saya bukan dalam kapasitas untuk memihak atau apa. Tapi balik lagi, kalaupun keluarganya Pak Jokowi, ini kan sudah kemana-mana, anak, menantu, entar cucu, itu di frame sedemikian rupa gitu. Kayak 10 tahun gak ada nilainya sama sekali. Saya bukan orang, Pak Jokowi, saya bukan ya. Tetapi yang saya mau sampaikan ini dalam kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau kita punya TNI suka bilang, NKRI harga mati. Saya selalu bilang, NKRI harga hidup.
Mereka punya pengorbanan, tapi saya memperjuangkan hidup. Kenapa? Karena NKRI itu, dari NKRI saya diberikan kehidupan karena saya warga negara Indonesia, betul nggak? Dan saya tidak mau dihancurkan oleh objek-objek yang mau cerita palsu kah, mau cerita, silakan yuk berjuang soal itu, tapi jangan seret kami para perempuan. Jangan membuat negeri ini kacau balau. Jangan membuat kondisi jadi gersang. Kami mau maju, stop segala sesuatu yang sifatnya framing, pencitraan diri dengan pembutarbalikan. Apapun perjuanganmu, lakukan. Tapi pakai hikmat. Hikmat yang tidak boleh munafik, tidak boleh memihak, mendatangkan kebaikan. Murnilah, ada amanah di hati. Yang tahu kan kita punya diri sendiri, betul nggak? Iya. Tapi bukan menghancurkan bangsa. Itu aja. Betul nggak, Mas? Ini luar biasa ini. Itu merah putih banget itu. Ya harus dong, di dadaku merah putih. Tapi bukan ya, makanya bendera kita sampai merah putih. Itu yang tadi murni, ada benar-benar suci ya, merah berani. You mesti berani, tapi harus jaga kemurnian dan kesucian. Kesucian dan kemurnian itu juga nggak boleh tersembunyi, harus berani. Tapi nggak boleh robek. Saya cuma pegang merah, kamu yang pegang putih. Atau sebaliknya Mas bilang, Bu Marta pegang aja yang putih, saya yang merah. Kan nggak boleh begitu, terbalik-balik. Bangsa harus tidak bisa. Satu baru berkibarlah benderaku merah putih. Nah Ibu, ini mengenai merah putih nih. Ya. Ini kan sesuatu yang ya kalau Ibu tadi katakan bahwa dari jiwa korsanya seorang TNI ataupun dari tentara ya, katakan NKRI harga mati, bagi Ibu NKRI Harga hidup. harga hidup ya. Hidup saya gitu. Harga yang selalu hidup ya. Artinya harus hidup. NKRI yang memberi penghidupan hidup, ya. ya. Mungkin konteks NKRI harga mati di sini bagi TNI tentara itu adalah selesai lah maksudnya. Ya, dalam konteksnya dulu ya, artinya abadi dalam sebuah konteks kebangsaan ya. Hidup yang Ibu maksudkan itu soal penghidupan ya. Penghidupan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu sorry ya Mas, bukan salah benar ya. Harus mati harus hidup ya, bukan. karena memang antara mati dan hidup ya dua-duanya harus seimbang. Iya. Tapi bukan untuk mematikan. Bukan untuk mematikan. Seperti yang kita ngomong sebelumnya tadi, Pak. Nah, ini kan ada langkah-langkah orang untuk mematikan perpolitikan tertentu ya, tapi kita nggak akan masuk lebih jauh ke politik ya, tapi ini kita lebih melihat bagaimana transisi pemerintahan dari zaman dulu terus di zaman bahwa ada tokoh-tokoh perempuan juga yang turut andil bagian di dalam sejarah bangsa ini gitu, di mana mereka memberi contoh bahkan menjadi pemimpin gitu. Dan ya sampai sekarang kan negara masih mengakui gitu kan, dan itu menjadi sesuatu perbandingan terbalik. Dan dengan situasi sekarang ketika seperti saya katakan lagi bahwa ibu-ibu menjadi sasaran empuk nih dalam situasi sinetron ijazah Jokowi sekarang ini. Silakan Ibu, gimana Bu? Ya, memang kalau perempuan itu hanya dilihat dari keramaian, kehebohan. Kalau zaman sekarang lagi ada kelompok sosialita, ya kan, tim sorak. Ya, saya tidak menyalahkan itu karena euforia para perempuan ini juga menghidupkan warna-warna kami namanya perempuan. Tapi kalau kita bicara soal pejuang, kita harus bicara kembali kepada tokoh-tokoh bangsa kita yang telah menorehkan sejarah yang luar biasa. Ya, kita lihat ada dari Aceh, Cut Nyadin. Terus dari Manado ada Walanda Maramis, ya kan? Era Kartini juga. Kita sampai memperingati tanggal 21 April sebagai penghormatan kepada sebuah perjuangan RA Kartini yang tidak mau cuman dirinya sendiri yang pinter, tetapi juga bagaimana semua perempuan bangsa ini harus mendapat pendidikan, bisa paling nggak baca tulis di zamannya dia yang begitu mahal. Nah, ini sebuah hal yang satu lagi, Bu. Nama Ibu kan mirip satu. Marta Tiahu. Marta Kristina dari Ambon. Terima kasih untuk mengingatkan. Dan mungkin ada sekarang dalam diri saya. Itu kelihatan sekali ya, ini spiritnya. Spiritnya. Itu ya. Tapi benar, bagaimana kita menyalurkan di zaman yang sudah merdeka ini? Tentu kan bukan transformasinya bukan lagi dengan cara-cara yang di zaman para tokoh-tokoh perempuan itu. Saya menjadi satu catatan yang selamanya saya sangat bersyukur itu
muncul untuk pertama kali, dan itu membuat semangat juga buat saya untuk tetap berjuang, adalah kita bangsa yang sangat besar ini, sangat besar, merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia. Ya. Kita beragam budaya, kita punya kekuatan kepulauan yang beribu-ribu, kita punya kekhasan dan tidak bisa disandingkan dengan negara-negara mana. Dan kita dengan negara yang disebut dengan penduduk mayoritas Muslim, ya kan, di dunia, itu melahirkan seorang tokoh perempuan yang menjadi presiden pertama di Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu saya menganggap bahwa ini sebuah era yang kalau kita dengar perjuangan-perjuangan di negara-negara lain yang perempuannya benar-benar harus berjuang kayak apa untuk jadi pemimpin, pengorbanannya luar biasa. Tetapi beliau, Ibu Mega itu lahir dengan jargon waktu itu jargonnya wong cilik. Wong cilik. Marhanisme. Marhanisme ya. Pokoknya bagi saya itu yang saya selalu ingat ke frame di saya itu wong cilik. Artinya seorang tokoh perempuan Indonesia di zaman era kemerdekaan yang mengangkat bagaimana kepedulian gerakan dari bawah, arus bawah itu yang menurut saya itu beda dengan zaman sebelumnya. Ya kita sebut Orde Baru. Dan notabene beliau sebagai presiden pada waktu itu adalah titisan darah dari pendiri bangsa itu nih, yaitu presiden pertama Republik ini, yaitu Bapak Soekarno. Nah, ini satu hal yang memang walaupun selama 30 tahun kita mengalami sebuah pemerintahan dengan kekhasannya yang mungkin tidak bisa diulang lagi dan tidak mungkin diulang lagi, ya. Pak Soeharto yang dengan era yang kepemimpinan yang istilahnya demokrasi terpimpin banget, ya kita boleh sebut itu. Masing-masing punya kekhasan ya. Masing-masing punya kekhasan. Tapi Pak Presiden Soeharto pun sampai kapanpun beliau tertulis sebagai Bapak Pembangunan, swasembada pangan lah, kita ingat Kompon Capir lah, ada sekolah-sekolah bernama Impres, instruksi presiden, gratis semua. Itu bahkan makan gratis juga semua. Pernah sudah ada. Jadi intinya saya melihat pertanian tuh seolah-olah digenjot supaya masyarakat Indonesia, Republik ini tidak boleh ada yang lapar. Ya, ada program transmigrasi, berarti pemerataan yang betul-betul diarahkan supaya nggak cuman di Jawa, kayak gitu, ya kan? Papua bahkan Sumatera itu bagi saya catatan sejarah yang sangat membekas buat saya, yang membangkitkan harapan, apalagi muncul tokoh Ibu Mega. Nah, walaupun akhirnya pada saat-saat berikut dengan komposisi kepemimpinan yang mulai diawali karena reformasi, ada Bapak B.J. Habibie, Gus Dur dengan aristokratnya, ya, kepemimpinan dengan keilmuannya, ya, budayawan, ya, Presiden Gus Dur. Itu membuat kita semakin, saya punya harapan tinggi pada waktu itu bahwa kita menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika banget. Nah, sekarang bagaimana dengan Pak SBY, Bu? Kalau Pak SBY ya walaupun ada kondisi-kondisi yang boleh dibilang tiba-tiba muncul zaman itu dianggap muncul para koruptor massal yang maksudnya orang terkaget, orang teriak tidak korupsi, tapi judulnya malah ada yang banyak korupsi. Tapi bagi saya 10 tahun di masa SBY ekonomi terkendali. Iya dong, lapangan kerja juga tercatat cukup terkendali, gitu loh. Ada bagian-bagian yang kita tidak bisa lupakan. Pak SBY muncul dengan gaya senimannya juga, kepemimpinannya yang merangkul semua pihak. Iya dong, ya. Indonesia, makanya saya bilang dalam porsi-porsi ini kepemimpinan mereka punya khas, tapi memperkuatkan dalam diri saya sebagai seorang perempuan Indonesia. Wah, saya punya masa depan di Indonesia ini, Indonesia yang bukan terpecah-pecah, tetapi akan benar-benar Bhinneka Tunggal Ika banget. Dan muncullah satu tokoh bernama Joko Widodo yang karir politiknya, ini catatan sejarah dari wong cilik itu, istilahnya dari kecil sampai akhirnya
bisa menduduki posisi kepala negara. Ini dan banyak terobosan-terobosan. Kalaupun bahwa itu apa yang sudah dilahirkan, pembangunan yang sudah ada memang sudah menjadi satu catatan untuk dilaksanakan. Tetapi di zaman Jokowi saya tahu banyak juga kontroversi dalam hal keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan. Namun beliau hadir sebagai sosok yang dicintai sekaligus dibenci. Nah, itu dua sisi. Dua pilar dipuji tapi juga sekaligus dihina. Apalagi muncul anak-anak beliau yang tadinya katanya awal sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, tapi muncul mulai hadir di panggung politik. Memang ada bagian yang sekali lagi saya bilang, saya bukan orang di dalam kapasitas bisa mengatakan si ini jelek sebagai penilai, tidak. Tapi menurut Ibu ketika anak-anak Pak Jokowi tampil di politik itu layak apa enggak gitu? Begini, kalau bilang soal layak dan tidak layak, itu kan kita bisa lihat. Kalau pada kemarin pada satu sisi dia ini seseorang sosok ini seolah-olah bukan siapa-siapa dan menjadi siapa-siapa atau dipercaya, kita kan nggak tahu bahwa prosesnya dia ini mungkin sudah sangat panjang. Persoalannya beliau adalah anak dari presiden ke-7. Itu alasannya itu apa ketika dikatakan sebagai anak dari presiden ke-7 yang konkretnya seperti apa? Sebenarnya menjadi seteru dalam perpolitikan atau sebenarnya kita dinasti gitu? Kita perlu kedewasaan. Amerika mencatat ada George Bush Junior. Ya, George Bush Junior. Tidak ada sesuatu yang akan membuat mereka meragukan karena ya uji aja. Sebenarnya ternyata anaknya mampu kan. Untuk sekarang ini kita uji aja. Yuk kita sama-sama uji, gitu loh. Karena kita tidak boleh punya cepat-cepat menghakimi. Itu hikmat, itu tidak boleh menghakimi orang, gitu loh. Iya kan? Harus ada nilai baik. Nah, kalaupun umpamanya ternyata saya nggak tahu cerita di balik layar seperti apa. Tetapi ketika orang itu sudah tampil, mari kita uji bersama-sama. Alam pun akan menguji kok, betul tidak? Tetapi suka atau tidak suka, kenyataannya Pak Prabowo yang hari ini jadi presiden telah setuju menjadikan Bapak Gibran sebagai wakilnya. Dan kalau kita tidak mau menerima, apa alasannya sementara konstitusi negara kita sudah mengesahkan? Loh, ingat ya sila keempat itu? Iya, toh? Kita ada kepemimpinan yang kita berikan kepercayaan kepada para wakil kita. Betul nggak? Nah, para wakil itulah yang juga punya kemampuan untuk menyatakan ini orang layak atau nggak layak. Tapi ini sudah berjalan. Apakah hanya karena masalah ijazah palsu bapaknya akan menjadi satu paket bukan satu paket, satu faktor penilaian utama yang bisa dijadikan semacam penggiringan satu paket keluarga ini kita masukin aja sebagai keluarga gagal. Kan nggak mungkin begitu. Jangan saja mereka. Sekarang saya mau tanya Mas, mau nggak digituin? Tentu enggak lah gitu. Iya, makanya kalau kita tidak mau orang lain perlakukan kita seperti itu, yang jangan kita lakukan. Lakukanlah kepada sesama kita apa yang kita ingin sesama kita lakukan buat kita. Iya dong. Satu anak kita lempar batu ke orang. Satu kampung datang. Ini keluarga ini mesti keluar dari kampung ini karena bapak ibunya gagal didik anak satu ini. Padahal lempar batu karena nggak tahu karena apa, dia mau lawan anjing, kena di rumah tetangga, yang bisa saja ini bukan kondisi ini analogi bisa saja itu kena ke rumah yang memang sedang mengamati keluarga anak ini, paham ya? Yang ini lagi tuh nih salahnya di mana gitu loh. Pas ketemu dikit mulai dikorek-korek lagi, mulai dicari lagi, dibikin lagi, ditambah. Kalau saya mau bilang, tapi ibu berarti setuju dong prosesnya wakil presiden begini-begini. Saya tidak mudah pada menilai. MK sudah menyatakan cerita apapun kenyataannya sudah begitu.
Sekarang mari kita uji sama-sama. Masih ada waktu. Ini belum 1 tahun. Tapi jangan objek yang satu dijadikan kayak setetes susu atau bukan setetes rusak susu belas. Ya itu nilas setitik merusak susu. Dan belum tentu beliau ini penyebab dari semua. Masa anaknya sedang mau berjuang, mau memberi semua, ya? Oh, karena ijazah bapaknya, anaknya juga harus menanggung. Saya tanya, mau nggak Anda sendiri diperlakukan demikian? Balik aja kan tentang itu. Kalau bicara merah putih, balik lagi, murni apa enggak? Keberanian, kan merah tuh. Berani nggak kalau you juga jadi anaknya? Berani nggak kalau kita dalam posisi itu? Yang sekarang seperti ini, belum tentu kan? Kita kan tidak pernah bayangkan ini ada wakil presiden kita, beliau sendiri sedang diberi tanggung jawab, Papua harus dibangun dengan ini, pulang ke rumah harus mikirin, waduh bapak saya kok kasusnya belum selesai, sementara saya harus mikirin bangsa. Beban psikologinya juga. Iya dong. Itu. Coba pikirkan itu. Sementara itu Pak Presiden juga sedang genjot-goncotnya, sedang semangat-semangatnya untuk membangun bangsa. Masa demi bapak saya harus ekstra untuk menghadapi orang-orang ini atau apapun lah. Bagi saya kayaknya kurang bijak ya, tidak berhikmat. Balik lagi ke sila keempat itu. Ya, nggak ada hikmat, nggak mendatangkan kebaikan. Satu ini yang terakhir Ibu. Ini sebagai perempuan pejuang Indonesia ya. Iya, pejuang perempuan Indonesia. Pejuang perempuan Indonesia yang artinya punya spirit yang sangat merah putih ya. Ini artinya tidak terhalangi sekat ya dalam konteks berdemokrasi dan menghadapi kegaduhan dan hirup pikuk demokrasi ini ya. Mungkin ada hal yang Ibu ingin sampaikan kepada ibu-ibu ya yang akhir-akhir ini ya. Bisa dikatakan ya mereka tercemar polarisasi isu yang kemudian menjadi sasaran empuk seperti saya katakan tadi. Akhirnya narasi mereka akhirnya muncul sekian banyak narasi kebencian. Kadang-kadang juga mohon maaf ya berbelok dengan membawa unsur-unsur agama tertentu. Justru itu yang bisa menciptakan kegaduhan tambahan lagi gitu kan. Sementara kan konteks bahwa pejuang perempuan Indonesia inilah dalam hal ini mempersatukan ya. Untuk mempersatukan semua perempuan, menyamakan persepsi ya dalam hal untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan mengapresiasi, menghormati presiden-presiden ataupun pemimpin sebelumnya. Apa Ibu mau katakan itu? Ini sesuatu yang buat saya sebenarnya jujur dilema. Kenapa? Perempuan itu sebenarnya harus utamanya kayak di rumah tangga dia jadi akan sumber menenangkan, ya toh? Mendamai, betul tidak? Kalaupun hal seperti kegaduhan ini terjadi dan dia sulit memilih, sebaiknya dia diam. Itu pertama. Karena dalam diam pun kita perempuan itu akan lebih dulu menenangkan diri kita sendiri. Ya. Dan kalaupun di sekitar kita sudah semakin riuh, kalau kita tidak bisa menjelaskan kepada yang luar, kita jelaskan aja kepada diri kita sendiri, ke lingkup kita, untuk bisa membatasi kata, kalimat, ujaran kebencian, atau apapun yang bisa saja nanti berbalik kepada diri kita sendiri. Iya kan? Yang ketiga, balik lagi ke sila. Kita tuh punya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan yang satu. Dan dia mau kita juga umat yang diciptakan itu menjadi satu. Nggak usah jauh-jauh, jadi satu aja lah sebagai bangsa. Ya, dan negara Indonesia dalam naungan Pancasila, Merah Putih, NKRI. Ya, kita tidak mungkin dan mampu menutup mulut orang. Tapi kita punya dua tangan untuk tutup telinga kita untuk mendengar apa yang tidak perlu kita dengar dan masukin ke telinga kita, masuk ke hati kita. Ya. Yang keempat adalah ketika semua kita sudah kuasai diri kita,
Ada kesempatan untuk kita menceritakan kebaikan. Jadilah pendamai. Lihat orang berita begini-begini, lah sudahlah. Kita mau komentar, ini sudah ada jalur hukum. Nanti kita lihat aja akhirnya. Lebih baik kita dukung pemerintah dalam ketahanan pangan, dalam program-program yang nanti buat kita juga punya kebaikan. Tapi orang bilang, umpamanya orang ini begini, kalau mereka nggak dengerin, tinggalkan saja. Hindari perdebatan lebih bagus. Nah, yang kelima, ada satu catatan lah, kita pernah tahu ya, Raja Salomo. Dia bilang, lebih baik menghindari induk singa ya yang kehilangan anaknya daripada menghindari perempuan yang suka berbantah dan menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau ibu-ibu di kelompok manapun, saya tidak menyebut, saya tidak punya hak untuk menilai agama dan semua, enggak. Kita satu sebagai bangsa. Kalau ada perempuan-perempuan yang sukanya debat, berbantah, padahal nggak tahu apa-apa lagi, hindari aja. Hindari. Nanti kita sendiri yang akan terjerat di kelompok pencemooh, pemfitnah, pengujar kebencian. Dan akhirnya kita bukan membawa peran kita sebagai perempuan. Ingat loh, Indonesia kita katakan sebagai negeri negara, tapi ingat, ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi, ibu pertiwi. Penghormatan kepada perempuan dan ibu harus kita jaga. Ini amanah. Amanah untuk kita supaya tidak memihak, tidak munafik, menghasilkan kebaikan. Murni aja hati seorang ibu, seorang perempuan yang tahu bagaimana dia harus memperlakukan dirinya, memperlakukan orang lain sama seperti dia ingin orang lain perbuat buat dia. Luar biasa ini. Saya no comment nih, karena ini pesan-pesan moral yang sangat luar biasa untuk anak bangsa ya, dari seorang ibu, tokoh, pejuang perempuan Indonesia ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi pegangan untuk kita semua ya. Tidak hanya, walaupun ya keterwakilannya adalah perempuan, tetapi ini menjadi suara anak bangsa ya. Di tengah perpecahan, di tengah kegaduhannya. Tentu saya tidak berikan banyak komentar ya. karena ini memang endingnya seperti ini, bahwa kita harus berbuat baik pada dasarnya gitu. Harus berbuat baik karena hindari narasi kebencian ya. Karena sekali lagi saya katakan, antara kebenaran dan pembenaran itu selalu berbeda ya. Jika orang berusaha untuk mencari pembenaran, kita tetap kepada kebenaran. Ikuti terus Mo1 di episode berikutnya.